Sifat-sifat koloid terdiri dari 6, yaitu efek Tyndall, gerak Brown, elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, dan dialisis. Yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Untuk menjelaskan efek Tyndall, diberikan ilustrasi penyinaran pada larutan, koloid, dan suspensi. Penyinaran pada larutan, sinar yang diberikan akan dilewatkan. Pada koloid, cahaya yang diberikan akan dihamburkan oleh partikel-partikel koloid. Namun pada suspensi, seluruh cahaya tertahan karena sinar tidak dapat melewati suspensi. Yang kedua, ada gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak terus-menerus dari partikel koloid karena bertumbukan dengan partikel medium pendispersi. Brown dapat menstabilkan koloid karena bergerak terus-menerus, maka gerakan itu dapat mengimbangi gravitasi sehingga koloid itu tidak akan mengendap. Yang ketiga, elektroforesis. Elektroforesis merupakan teknik pemisahan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Medan listrik dialirkan pada suatu medium yang mengandung sampel yang akan dipisahkan. Teknik ini dapat digunakan dengan memanfaatkan muatan listrik yang ada pada makromolekul, misalnya DNA yang bermuatan positif. Jika molekul yang bermuatan positif dilewatkan melalui suatu medium, kemudian dialiri arus listrik dari satu kutub ke kutub yang berlawanan muatannya, maka molekul tersebut akan bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Yang keempat, adsorpsi. Adsorpsi merupakan penyerapan suatu partikel zat berupa ion, atom, ataupun molekul pada permukaan zat lain, yang mengakibatkan partikel koloid menjadi bermuatan sejenis, dan partikel-partikel koloid tersebut saling berjauhan, sehingga tidak terjadinya penggumpalan atau koagulasi. Contohnya, penyembuhan sakit perut dengan norit atau serbuk karbon. Yang kelima, koagulasi. Pada koagulasi, partikel koloid dapat menjadi stabil disebabkan oleh muatannya. Sebagai contoh, partikel koloid yang bermuatan positif FeOH3. Dispersi koloid tersebut biasanya mengadsorpsi ion yang sejenis. Oleh karena itu, diperlukan larutan elektrolit, misalnya H2SO4, yang berfungsi untuk menstabilkan koloid. Apabila penambahan larutan elektrolit berlebih, maka akan terjadi penggumpalan partikel yang disebut dengan koagulasi. Dan yang terakhir, dialisis. Dialisis merupakan suatu proses penghilangan ion pengganggu kestabilan dari suatu koloid dengan cara penyaringan. Proses dialisis terjadi saat suatu koloid berada dalam suatu membran semi-permeabel. Membran semi-permeabel tersebut hanya dapat dilewati oleh kation atau anion yang selektif. Kation dan anion pengganggu tersebut dapat keluar dari membran karena terbawa oleh aliran air, sehingga akan dihasilkan koloid murni dan proses dialisis yang sempurna.